Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi dhin ni'amil wasi'atil ghazirati wal hikamil bahiratil kathirati. Thumma assalatu ma'asalamin daimi ala rasulil qurashil khatami wa alihi wa sahbihi al-abrari al-haizi maratibil fakhari. Usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, yang semoga selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam kondisi sehat walafiat, dalam keadaan masih bersemangat untuk mengkaji agama Allah. Dan materi kita melanjutkan pengenalan kita kepada Allah Ta'ala melalui nama-namanya, yang semua nama Allah itu husna, terbaik, pada puncak kebaikan. Karena setiap nama Allah menunjukkan makna. Menurut ahlu sunnah, nama Allah itu semua memiliki makna dan semuanya mushtaq, yakni pecahan dari masdarnya, sumber kata. Bukan jamid, bukan nama yang beku yang tidak bermakna sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Mu'tazilah. Setiap nama menunjukkan makna, yang mana itu menunjukkan sifat. Adapun manusia kadang-kadang namanya bagus, tapi ternyata sifat orangnya itu kurang bagus. Namanya alim tapi orangnya jahil. Namanya zaki ternyata orangnya ahmak. Namanya sami ternyata orangnya tuli. Itu biasa kalau manusia nama itu tidak menunjukkan sifat secara hakiki terhadap yang memiliki nama, atau seringnya begitu. Adapun Allah Ta'ala memberitahukan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya adalah untuk kita kenali secara hakiki. Dan qauluhul haq, perkataan Allah semuanya benar. Dan Allah Ta'ala ketika memberitahukan nama-namanya itu untuk kita tetapkan dan kita imani bahwa Allah memang memiliki nama itu, sehingga tidak boleh kita ingkari walau satu nama dari nama-namanya itu. Dan juga untuk kita kenali sifat-sifat Dia yang maha baik, sehingga kita mencintai Dia karena kebaikannya. Dan semua nama Allah itu maha baik karena menunjukkan sifat paling sempurna di atas puncak kesempurnaan, sehingga tidak ada yang menyerupainya walau dalam satu sifat pun. Inilah yang harus kita fahami ketika kita menemukan di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi yang sahih suatu nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Maka yang harus kita yang harus ada pada kita dari sikap terhadap nama itu adalah mengimaninya sebagai nama Allah, kemudian mengimani sifat yang dikandung oleh nama itu, karena kullu ismin yadullu ala sifah, setiap nama itu menunjukkan sifat. Kemudian juga kalau nama itu muta'addi,
berobjek, maka kita harus mengimani pengaruh nama itu dan sifat itu terhadap objeknya. Semisal Ar-Rahim, maka harus kita imani bahwa Allah itu memiliki nama Ar-Rahim dan memiliki sifat rahmah, kasih sayang, dan tidak ada rahmat yang dirasakan makhluk kecuali dari Allah bermula, dari Allah asalnya. Dan dia merahmati siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya, sebagaimana Allah katakan yarhamu may yasha'u min ibadih. Demikian juga nama Allah misalnya As-Sami'. Harus kita imani As-Sami' sebagai nama Allah, dan kita tetapkan sifat sama' mendengar bagi Allah dengan pendengaran yang tidak serupa dengan pendengaran seluruh makhluk. Dan di dalam sifat pendengaran itu Allah maha sempurna, tidak ada lagi di atas kesempurnaan dia. Dan objeknya adalah seluruh suara, baik suara yang keras ataupun lirih, walau tersembunyi Allah mendengarnya. Bahkan pembicaraan antar semut atau yang mungkin lebih kecil dari semut, selama mereka bisa bicara sesama mereka, Allah mendengar pembicaraan semuanya. Dan tanpa, orang Jawa bilang, blidru atau kacau dalam mendengar semuanya. Tidak repot memilah-milah ini perkataan siapa, ini siapa, masing-masing bicara apa, dan Allah tidak pernah melupakan semuanya. Itulah yang harus muncul dalam hati kita, sehingga setiap kali menyebut atau membaca atau mendengar nama Allah disebut, maka iman kita menguat. Jamaah sekalian, di antara nama Allah Ta'ala adalah Al-Hamidu. Al-Hamidu, Al-Hamid. Nama Al-Hamid telah Allah sebutkan di beberapa ayat dalam Al-Quran, di antaranya dalam surat Hud ayat 73, di mana Allah mengatakan rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Rahmat Allah dan barakah dia atas kalian wahai keluarga ini, sesungguhnya Allah itu hamidun, maha terpuji, majidun, yakni hamidun, maha terpuji karena kebaikannya, majidun, maha terpuji karena keagungannya dan kesempurnaannya. Dan makna hamid, al-hamidu, pada haknya Allah Ta'ala disebutkan oleh para ulama, ay al-mahmudu fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa aqwalihi wa syar'ihi wa qadarihi la ilaha illahu wa la rabba siwahu, yaitu yang terpuji pada zatnya, pada namanya, nama-namanya, pada sifat-sifatnya, pada seluruh perkataannya, terpuji pada syariatnya, pada takdirnya. Tidak ada yang benar diibadai kecuali dia, dan tidak ada Rabb selain dia. Jadi Allah Ta'ala maha terpuji zatnya, karena zatnya menyandang seluruh sifat kesempurnaan, dan juga pada seluruh namanya dan sifat-sifatnya, dan juga maha terpuji dalam seluruh perkataannya,
Karena Allah tidak pernah berkata yang sia-sia. Semua perkataannya manfaat. Tidak ada yang sia-sia. Bahkan Al-Quran sebagai contoh dari perkataan Allah, dari awal sampai akhir tidak ada satu huruf pun yang sia-sia. Dan tidak ada kebatilannya dan kesalahannya, walau satu kata atau tata letak hurufnya. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfih. Tanzilum min hakimin hamid. Tidak datang kepada Al-Quran itu satu pun kebatilan, baik dari depan ataupun belakang. Al-Quran itu benar-benar diturunkan dari zat yang maha hikmah lagi maha terpuji. Dan Al-Hamid fi af'alih fa inna af'alahu ta'ala dairah bainal fadli wal adl. Dan dia maha terpuji dalam seluruh perbuatannya, karena semua perbuatan Allah Ta'ala itu berkisar antara kemurahan, kebaikan, dan keadilan. Semua perbuatan Allah Ta'ala itu berkisar antara kebaikan atau kemurahannya dengan keadilannya. Yahdi man yasha'u fadlan wa ihsana wa yudillu man yasha' adlan wa intiqama. Kalau dia menunjuki siapa yang dia kehendaki, itu karena kemurahannya dan kebaikannya. Dan kalau dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki, itu karena keadilannya dan karena hukuman terhadap orang itu. Karena orang itu memang jijik kepada petunjuk, benci kepada kebenaran, dan menutup diri dan hatinya dari cahaya petunjuk. Maka hukumannya adalah disesatkan ke arah mana yang dia sukai, kesesatan yang dia minati. Karena itu perbuatan Allah itu baik semua. Karena perbuatan adil itu juga baik. Lawan kata dari adil adalah zalim. Sehingga kalau Allah menyesatkan orang yang memang dia kehendaki untuk disesatkan, karena memang berhak disesatkan, itu keadilan dia. Dan sifat adil adalah baik, bukan kezaliman. Wa ma yatlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak pernah menzalimi seorang pun. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, sehingga dia maha terpuji dalam seluruh perbuatannya. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, wa huwa subhanahu hamidun min majhain. Dan Allah yang maha suci itu terpuji dari dua sisi. Ahaduhuma anna jami'al makhluqat natiqah bihamdih, fa kullu hamdin waqa'a min ahli samawati wal ard al-awwalina minhum wal akhirin, wa kullu hamdin yaqa'u minhum fid dunya wal akhirah, fa inna Allah mustahiqqu min wujuhin katsirah. Bahwa seluruh makhluk yang mengucapkan pujian kepada Allah, maka setiap pujian yang terjadi pada penduduk langit maupun bumi, baik yang awal dahulu dari mereka ataupun yang akhir, setiap pujian yang terjadi dari mereka di dunia maupun di akhirat,
maka Allah lah yang memang berhak mendapatkan pujian itu. Dan itu terpuji karena banyak segi. Di antaranya annallaha huwallazi khalaqahum wa razaqahum wa asda'a 'alaihim ni'amadh dhahirata wal batinah ad-diniyah wa dunyawiyah wa sarafa anhum an-niqama wal makarih. Bahwa Allah lah yang telah mencipta mereka semua dan telah memberi rezeki kepada mereka semua, dan yang telah mencurahkan kepada mereka nikmat-nikmat yang banyak, yang zahir maupun yang batin, nikmat din, agama maupun nikmat duniawi, dan juga yang telah memalingkan dari mereka berbagai musibah dan berbagai hal yang tidak disukai. Maka dari situlah Allah berhak mendapatkan pujian dari seluruh makhluk. Meskipun Allah Ta'ala jauh lebih terpuji daripada sekedar pujian makhluk kepadanya. Karena itu la nuhsi thana'an alaih. Kita enggak akan bisa menghitung keterpujian atas Allah Ta'ala. Allah terlalu maha baik, maha sempurna, sehingga segala pujian untuknya ini tidak akan bisa mewakili segala keterpujiannya. Kemudian al-wajhu tsani, sisi yang kedua, anhu yuhmadu subhanahu ala ma lahu minal asma'il husna wa sifatil kamilatil ulya, falahu kullu sifatil kamal la nuhsi thanan alaih. Bahwa Allah itu dipuji atas dasar apa yang dia miliki berupa nama-nama terbaik dan berupa sifat-sifat yang sempurna yang tertinggi dalam kesempurnaan. Karena hanya bagi dialah segala sifat kesempurnaan, maka kita tidak bisa menghitung pujian atas dia atau mewujudkan segala pujian atas dia. Kita memuji tapi hanya sebagian saja, tidak bisa mencakup keterpujian dia. Semaksimal kita memuji dia, dia jauh lebih terpuji dari pujian kita. Itulah la nuhsi thana'na alaih. Dan termasuk pengaruhnya iman kepada nama Allah Al-Hamid ini, yang pertama mahabbatullah azza wa jalla mahabbatan azimah sadiqah la yusyarikuhu fi ahadun minal khalq, wa hadhihi al-mahabbah bidawriha tuthminu ubudiyatin ukhra fil qalb kal ikhlas lillahi ta'ala wal haya'i wal adabi ma'allah wa ubudiyatil lisan wal jawarih bil qiyami bi awamirih wa ijtinabi nawahih wa taqarrub ilaihi bi ta'atih. Mencintai Allah Ta'ala dengan kecintaan yang besar dan yang sebenar-benarnya cinta, di mana kecintaan kepada Allah itu tidak boleh disekutui oleh satupun dari makhluk. Kecintaan kepada Allah harus cinta ta'abudiyah, cinta jenis ibadah, yang tidak boleh siapapun kita kasih cinta seperti itu. Cinta yang disertai pengagungan dan rasa hina diri di hadapannya, dan disertai ketundukan, dan juga disertai harap dan takut. Takut tapi ingin mendekat
dan ingin diridhoi dan dibalas cinta olehnya. Itulah cinta jenis ibadah yang tidak boleh ditujukan kepada siapapun selain Allah. Dan cinta ini akan membuahkan ibadah-ibadah yang lain dalam hati, seperti keikhlasan kepada Allah Ta'ala, rasa malu kepada Allah, beradab kepada Allah, dan juga ibadah-ibadah lisan, dan juga ibadah anggota badan dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaatinya. Kemudian yang kedua, termasuk pengaruhnya iman kepada nama Allah Al-Hamid, yang pengaruh ini harus ada pada diri kita, adalah kathratul dzikri subhanahu wa syukri. Banyak berzikir kepada Allah dan bersyukur padanya. Karena Dia maha terpuji itu karena kebaikannya yang tak terhitung untuk kita. Kebaikan yang terus menerus, yang tak pernah berhenti walau sedetik pun. Harus banyak berzikir dan bersyukur padanya, khususnya dengan zikir-zikir yang mengandung pujian kepada Allah Ta'ala dan sanjungan padanya, bithana'il hasan, dengan sanjungan yang baik. Ala ma lahu subhanahu minal asma'il husna wa sifatil ula wa lima asdahu subhanahu ala ibadihi minan ni'ami allati la tu'addu wa la tuhsa. Atas dasar nama-nama Dia yang terbaik, sifat-sifat Dia yang paling sempurna, yang paling tinggi, dan karena apa yang telah Dia curahkan kepada hamba-hambanya berupa nikmat-nikmat yang tak bisa dihitung saking banyaknya. Kemudian yang ketiga, al-yaqin bi annallaha azza wa jalla huwal mustahiqqu lil hamdi kullih 'alal itlaq. Termasuk buahnya iman kepada nama Allah Al-Hamid adalah yakin bahwa Allah azza wa jalla Dialah yang berhak terhadap segala pujian secara mutlak. Kalau selain Allah, kalau toh terpuji, itu tidak secara mutlak, tapi secara bagian saja. Dalam hal ini Dia terpuji, tapi dalam hal yang lain Dia biasa-biasa saja. Kalau manusia begitu. Adapun Allah Ta'ala ini yang berhak mendapatkan pujian secara mutlak. Sebagaimana Allah Ta'ala sendiri katakan dalam firman-Nya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian adalah untuk Allah, kepada Allah, pencipta, penguasa, dan pengatur, dan pemelihara seluruh alam. Segala pujian dari segala sisi keterpujian adalah untuk Allah, adalah kepada Allah Rabbil Alamin. Ay huwa alladhi lahu jami'ul mahamid bi usariha wa laysa dhalika li ahadin illa lillahi ta'ala wa la nuhsi thanan alaihi kama huwa athna ala nafsih. Dialah zat yang berhak mendapatkan seluruh pujian dengan segala jenisnya, dan tidak ada yang demikian itu bagi seseorang pun kecuali bagi Allah Rabbil Alamin. Kita tidak akan bisa menghitung pujian-pujian atasnya. Dia adalah seperti yang Dia puji sendiri pada dirinya.
Wa amma ma yunsabu ilal makhluk minal hamdi fahuwa juz'i. Adapun apa yang dinisbatkan kepada makhluk berupa pujian itu hanya yakni terpuji pada bagian tertentu atau beberapa bagian saja. Wa haqiqatuhu annahu dakhilun fi hamdillah. Bahkan hakikatnya kalau ada makhluk itu terpuji karena beberapa hal, itu sebenarnya juga masuk ke dalam pujian Allah Ta'ala. Kita bisa mengatakan si fulan, Masya Allah, terpuji. Kenapa? Karena dia ahli taat. Maka pujian itu juga Allah lebih berhak mendapatkan pujian karena kebaikan pada hamba tersebut. Karena hamba itu bisa menjadi ahli taat. Siapa menciptakan hamba itu? Allah. Siapa yang menunjuki hamba itu kepada kebaikan, kepada ketaatan? Allah. Siapa yang memberinya kekuatan, kemampuan untuk taat? Allah. Sehingga kalau toh hamba itu terpuji pada sisi hal tersebut, pada ketaatannya, maka Allah Ta'ala itu lebih berhak dipuji. Karena Allah yang memberi, Allah yang menunjuki, Allah yang membimbingnya. Sehingga kalau kita mendapati diri kita ini lagi melakukan suatu kebaikan, maka kita harus juga memuji Allah Ta'ala. Jangan lupa dengan zat yang telah menunjuki kita kepada kebaikan dan memberi kemampuan kita untuk berbuat baik itu. Dan jangan mengharap pujian orang. Kalau mengharap pujian Allah kepada kita tidak apa-apa. Tapi kalau mengharap pujian orang itu riya namanya. Karena hakikatnya kita tidak berhak mengharap pujian orang itu. Yang berhak memuji kita, dipuji atau tidak, itu Allah Ta'ala. Dan kita hanyalah orang yang diberi petunjuk, diberi kemampuan. Yang paling berhak dipuji adalah yang memberi, yakni Allah Ta'ala. Kemudian kama anna lahul hamda ala syari'atil hakimah allati kulluha khair wa rahmah walau lam nudrik hikmata ba'dihha wa kadzalika ahkamu subhanahu al-qadariyah fama kunna fiha ma'murin bimudafa'atiha bil asbab syariah dafa'na wa ma kana minha amrun maqdi fa innal wajib hinaha al-islamu war ridha wal yaqinu bi anna lahu subhanahu al hikmatal balighah allati yuhmadu 'alaiha. Sebagaimana Allah Ta'ala itu terpuji karena syariat Dia yang penuh hikmah, yang semua dalam syariat Dia itu adalah kebaikan dan kasih sayang. Semua yang Allah ajarkan dalam syariatnya adalah kebaikan. Dan semua itu adalah wujud kasih sayang Dia kepada hambanya. Telah memberikan syariat terbaik demi kebahagiaan hamba, bahagia dunia akhirat. Dan di dalam syariat itu lengkap apa yang dibutuhkan oleh jiwa raga setiap hamba. Semua yang dibutuhkan oleh hati kita ada dalam syariat Allah. Keyakinan apa yang dibutuhkan oleh hati kita diberitakan oleh Allah
baik dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya. Semua amalan yang kita butuhkan demi kebaikan kita, kebaikan zahir batin dunia akhirat kita, Allah ajarkan semuanya dalam kitabnya dan melalui utusannya. Sehingga kita harus meyakini Allah Ta'ala itu terpuji, di antaranya karena syariat Dia yang telah Dia berikan kepada kita. Ini adalah syariat yang dipenuhi kebaikan dan tidak ada satupun keburukannya, dan itu adalah wujud kasih sayang Dia. Karena itu Rasul yang membawa syariat sempurna ini menjadi rahmat untuk seluruh alam. Rasulullah menjadi rahmat untuk seluruh alam itu sejak kapan? Sejak dilahirkan atau sejak diutus menjadi utusan membawa syariat? Jawabannya, sejak diutus menjadi utusan. Karena mengemban syariat yang dipenuhi kasih sayang, yang mengajarkan kasih sayang dan merupakan wujud kasih sayang Allah kepada hambanya, bahkan kepada seluruh alam. Karena itu Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus kamu, hai Muhammad, tidaklah kami angkat kau menjadi rasul, menjadi utusan, kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam. Karena wahyu yang Allah turunkan itu rahmat. Al-Quran itu rahmah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa' wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran yang bisa menjadi obat dan menjadi rahmat untuk orang-orang yang mengimaninya. Maka segala puji bagi Dia yang telah mengutus utusannya dan menurunkan syariatnya yang paling sempurna ini. Walau kita kadang-kadang atau sering tidak menemukan atau belum mengetahui hikmah pada sebagian apa yang Dia syariatkan, kita harus yakin bahwa apa yang belum kita ketahui hikmahnya itu adalah kebaikan, dan kalau kita amalkan itu membuahkan rahmat Allah untuk kita. Entah bentuk rahmat Allah nanti seperti apa yang Allah berikan, kita harus meyakini, karena Dia tidak akan memerintah sembarangan. Semua yang manfaat murni dan maslahat murni pasti Dia perintahkan, dan semua yang mudarat murni pasti Dia larang dalam syariat ini. Dan semua yang ada maslahat tapi ada mudaratnya, kok Dia perintahkan, berarti maslahatnya lebih besar dari mudaratnya. Tapi kalau Dia larang, pasti mudaratnya memang lebih besar dari manfaatnya. Karena itu Dia maha terpuji karena syariatnya yang penuh hikmah ini dan penuh kebaikan dan rahmat ini. Demikian juga hukum-hukum Allah secara takdir, ketentuan-ketentuan Allah secara takdir, yang itu pasti terjadi. Maka Dia maha terpuji karena takdirnya. Tidak ada ketentuan Allah itu yang merupakan perbuatan buruknya Allah, karena Allah tidak pernah berbuat buruk, walau sekali, walau sekecil apapun. Takdir itu memang ada baik, ada buruk, tapi itu kalau dinisbatkan kepada manusia yang menerima takdir itu, ada baik, ada buruk. Tapi Allah menetapkan takdir itu baik semua. Cuman ketika mengena kepada makhluk
dan makhluk ini atau hamba ini salah mensikapinya menjadi takdir buruk. Karena itu tidak semua yang manis, takdir manis itu baik, dan tidak semua takdir pahit itu buruk. Kalau orang beriman yang bagus imannya, takdirnya baik terus. Karena kalau dapat nikmat menjadi ahli syukur, dia bersyukur, maka itu menjadi takdir baik baginya. Kalau dapat musibah, orang beriman itu sabar, menjadi takdir baik untuknya, menjadi balaan hasanah, bala atau musibah yang baik untuknya, karena membuahkan ampunan, membuahkan kasih sayang, membuahkan sholawat dari Allah, membuahkan pertolongan juga setelah itu, dan membuahkan nikmat yang luar biasa di balik itu semua, dan membuahkan pengangkatan derajat dan sebagainya. Baik semua. Karena itu kata Nabi, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, in asabathu sarra syakara fakana khairallah, wa in asabathu darra sabara fakana khairallah, wa laysa dhalika illa li mu'min, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kata Nabi, sangat menakjubkan dan mengagumkan perkaranya orang beriman itu. Semua perkaranya itu baik, menjadi takdir baik. Kalau ditakdirkan dapat nikmat atau hal yang menyenangkan, dia syukur, maka menjadi kebaikan untuknya, alias jadi takdir baik. Karena syukur itu juga ibadah, berpahala. Sudah dapat nikmat, dapat pahala lagi. Jika dikenai hal yang mudarat, musibah, sabar dia, maka itu menjadi kebaikan untuknya, itu takdir baik baginya. Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, la ubali anikmatun atatni au musibah li'annahuma indi sawa. Aku itu enggak peduli apakah nikmat yang datang padaku ataukah musibah, karena bagiku kedua-duanya sama, sama-sama baiknya, gitu loh ya, sama-sama baiknya maksudnya. Jadi, tapi kalau orang salah mensikapi, dapat nikmat tidak syukur, malah dikufuri, disalahgunakan dan sebagainya, itu jadi takdir buruk. Jadi takdir buruk. Dapat musibah, tidak ridho, marah-marah, seakan tidak terima kepada Allah. Mau sudah sholat 5 waktu setiap hari, waktunya zakat ya zakat, puasa ya puasa, bahkan sudah haji berapa kali kok masih dikasih musibah kayak gini, gimana ini? Protes, nggak terima, jadi takdir buruk. Ya, karena itu dalam ketentuan-ketentuan takdir pun Allah Ta'ala maha terpuji, karena dia dalam menetapkan takdir itu tidak ada buruknya. Karena itu tadi dalam menetapkan takdir antara kemurahan dengan keadilan. Adil itu juga baik, gitu loh ya. Kalau Allah memberi musibah tapi tidak memberi kesabaran kepada orang yang dapat musibah itu karena keadilan dia. Kalau Allah memberi musibah tapi juga memberi kesabaran yang melebihi ukuran musibah itu kepada hambanya, maka itu murni kebaikannya. Dari situlah Allah Ta'ala itu maha baik. Nah, untuk musibah atau ketentuan takdir yang kita diperintahkan untuk berusaha menjaga diri darinya, berusaha menolaknya, kita pun menolaknya.
Kalau kita diperintahkan untuk itu, misalnya ada bahaya datang, kita tahu, ya jangan bilang ya lah nanti takdirnya saya enggak mati ya enggak, meskipun ditabrak sepur ya enggak mati, ya jangan gitu. Ya. Biasanya orang kalau ketabrak kereta api ya mati kan itu, bahkan bisa jadi hancur kan. Maka kalau bisa menjauhi sesuatu yang kita pandang buruk atau kita anggap musibah, kita diperintahkan untuk menyelamatkan diri dari musibah, menjauhi musibah, jangan menjerumuskan diri pada musibah. Ya kita berusaha, karena itu diperintahkan. Adapun sesuatu yang itu memang perkara pasti dan memang terjadi sudah, maka kewajiban kita ketika itu adalah istislam, pasrah sudah, waridha, dan yakin bahwa Allah Ta'ala dalam menetapkan itu semua itu memiliki sifat hikmah yang mendalam, dan dia terpuji atas sifat hikmah tersebut, sehingga kita yakin di balik itu semua pasti ada hikmah yang Allah sukai, sehingga kita menjadi sabar. Sabar itu buahnya keyakinan yang benar tersebut. Maka ketika kita bisa sabar, kita akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa yang melebihi dunia dan seisinya. Karena orang yang sabar, kata Allah, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Beri kabar gembira orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika mendapati musibah, ditimpa musibah, mereka mengucapkan sesungguhnya kami milik Allah. Kami milik Allah. Kalau kami milik Allah, berarti Allah berhak berbuat apa saja terhadap yang dia miliki. Dan sesungguhnya kami hanya kepada Allah akan kembali. Sehingga jangan sampai saya menghadap Allah Ta'ala membawa hati yang tidak ridho kepadanya atau pernah tidak ridho padanya, karena saya ingin kembali dalam keadaan radiyatan mardiyah, ridho dan diridhoi. Dan syaratnya untuk mendapatkan keridhaan Allah adalah harus selalu ridho kepada Allah apapun yang dia tetapkan untuk kita, yang dia tetapkan dalam takdirnya atau dalam syariatnya. Karena raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad SAW nabiyya wa rasulah. Kita harus ridha selalu kepada Allah. Kemudian orang-orang yang sabar itu alaihim salawatu min rabbihim, mendapatkan salawat dari Tuhan mereka. Salawat Allah untuk hamba itu lebih berharga dari dunia dan seisinya. Kemudian warahmah, dapat kasih sayang Allah. Yang kasih sayang Allah itu juga lebih berharga dari dunia dan seisinya. Karena orang walau diberi dunia dan seisinya, kalau enggak diberi kasih sayang Allah, tidak akan sanggup menjalani hidup. Berapa banyak orang kaya raya mati bunuh diri karena enggak sanggup menjalani hidup. Kemudian wa ulaika humul muhtadun, mereka dapat petunjuk. Mereka lah orang yang dapat petunjuk. Petunjuk Allah itu lebih berharga dari dunia dan seisinya. Karena orang walau kaya raya, terkaya di dunia, taruhlah, kalau tidak dapat petunjuk menjadi orang sesat. Kalau sampai mati nggak dapat petunjuk, hidupnya yang sebentar ini hanya mengantarnya kepada siksaan yang kekal abadi. Tidak ada gunanya kekayaannya.
Karena itu petunjuk ini lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Dan itu tiga-tiganya yang masing-masingnya lebih berharga dari dunia dan seisinya diberikan kepada orang yang bersabar. Dan sabar itu buahnya keyakinan yang benar terhadap Allah Ta'ala, terhadap apa yang Dia tetapkan dalam syariatnya ataupun dalam takdirnya. Dan yakin bahwa di balik itu semua ada hikmah. Hikmah yang baik untuk kita. Karena itu Dia maha terpuji dengan segala ketentuannya. Taib, adzan dulu biasanya, kemudian kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Kama anna lahul hamda fi ahkamil jazaiyah fi dunya wa yaumal qiyamah, bi annaha kullaha fadlun wa rahmatun aw adlun wa hikmatun. Sebagaimana juga bahwa bagi Allah Ta'ala itu pujian, segala pujian dalam ketentuan-ketentuannya secara pembalasan, baik pembalasan di dunia ataupun pembalasan di hari kiamat. Karena pembalasan Allah Ta'ala itu semuanya juga berupa kemurahannya dan kasih sayangnya, atau berupa keadilannya dan sifat hikmahnya. Dasarnya adalah keadilan dan sifat hikmah. Kebaikan, kemurahan dan kebaikan dan kasih sayang, atau keadilan dan hikmah. Sehingga Dia maha terpuji. Baik dalam ketentuan syariat, Dia maha terpuji karena syariatnya yang sempurna dan yang dipenuhi dengan kebaikan dan kasih sayangnya. Tidaklah Dia memerintah sesuatu kecuali dalam agama ini kecuali karena kasih sayangnya, dan tidaklah Dia melarang sesuatu dalam agama ini kecuali karena kasih sayangnya, dan tidak menetapkan hukum-hukum dalam syariat kecuali karena kasih sayangnya. Karena Dia tahu bahwa kita membutuhkan aturan-aturan itu, ketentuan-ketentuan itu. Tidaklah kita diwajibkan untuk mengetahui dan mengilmui akidah yang benar, kecuali karena memang Dia tahu hati kita ini akan tentram, nyaman, tenang, bahagia kalau mengetahui hal-hal tersebut. Sehingga Dia dalam ketentuan syariat Dia maha terpuji. Kemudian dalam ketentuan takdir Dia maha terpuji, karena semua takdirnya ini berkisar antara kemurahan dan kebaikannya atau keadilan dan balasannya. Kemudian dalam hal memberi pahala atau memberi siksa, memberi pahala atau memberi hukuman, baik itu balasan dunia atau balasan akhirat, termasuk dalam ketentuan hukum-hukum peradilan Islam misalnya, itu semua juga berkisar antara kemurahan dan kasih sayangnya atau keadilan dan hikmahnya. Ya. Kalau misalnya ada orang melihat dalam hukum Islam itu ada suatu yang dianggap kejam, sebenarnya itu perkataan orang yang dalam hatinya tidak memahami hikmah di balik hukuman tersebut. Ya. Semisal
pencuri yang sudah mencuri senilai 1/4 dinar atau lebih, dan yang dicuri itu barang yang tersimpan, terjaga, dan dia mencuri bukan karena kelaparan atau dililit hutang, tapi memang ya profesi atau sukanya begitu, kemudian dipotong tangan. Dan haknya orang yang sudah dipotong tangan itu memang diberi gaji yang mencukupi kebutuhan hidupnya bersama orang yang menjadi tanggungannya, pensiun. Itu hikmahnya sangat besar, menyelamatkan harta kaum muslimin, bahkan harta seluruh manusia. Terbukti negeri manapun yang menerapkan hukum itu aman dari pencurian. Akhirnya kalau aman, polisi jadi ya nyaman. Kasus pencurian minim. Akhirnya yang dipotong tangan juga belum tentu setahun sekali ada, gitu loh ya. Satu negara itu belum tentu setahun sekali ada yang dipotong tangan. Sehingga akhirnya ya tangan juga aman, ya kan? Karena nggak nyuri. Terus harta kaum muslimin aman. Jadi hikmahnya itu lebih besar. Dan Allah yang lebih tahu bagaimana mengobati atau memberi solusi terhadap segala bentuk kejahatan. Seperti mabuk, minum khamr, dicambuk. Itu ternyata memang saraf-saraf kecanduan itu ada di punggung. Yang konon sekarang di Amerika juga sudah diterapkan, jadi ada klinik terapi untuk para pemabuk, pecandu, narkoba dan sebagainya. Itu ternyata terapinya dicambuki punggungnya. Ya. Toh cambukan itu dalam Islam kan bukan cambukan seperti yang digambarkan dalam sebagian video yang disebarkan, jadi dicambuk pakai jalin sampai terkelupas kulitnya sampai dagingnya. Enggak. Cambukan itu yang seperti itu salah, itu bukan Islami, apalagi ditelanjangi. Enggak betul itu. Cambukan dalam Islam ini cambukan yang mendidik dan membuat jerah saja. Menyakiti kulit, tidak menghancurkan atau tidak mememarkan daging, apalagi menyakiti tulang. Dan itu sudah cukup. Ya. Nah, kadang-kadang ada video yang berlebihan begitu malah di-share. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan ini loh, hukum Islam tuh ngeri. Nah, akhirnya hukum Islam ditolak. Itu yang nyebarkan ikut salah. Bahkan pernah ada, tapi kayaknya itu film ya, potongan film begitu. Jadi orang berzina sama hakimnya langsung divonis, langsung diambilkan pisau, ya. Terus dalam kondisi pakai celana itu sudah diiris, dipotong anunya. Gitu. Itu bukan hukum Islam begitu itu. Bukan hukum Islam. Hukum Islam nggak begitu. Jamaah sekalian, itu di antara manfaat
keimanan kepada nama Allah Al-Hamid. Sekarang tambah satu ya. Nama Allah Al-Haqqu. Di antara nama Allah Ta'ala adalah Al-Haqqu, yang maha benar. Allah Ta'ala menyebut namanya ini di antaranya dalam surat Toha ayat 114. Allah katakan fata'alallahul malikul haqqu, maka maha tinggi Allah sang raja lagi yang maha benar. Dan makna al-haqqu pada haknya Allah Ta'ala huwal mawjudul ma'luhu haqiqatan al-mutahaqqiqu wujuduhu wa ilahiyatuh wal haqqu didul batil, yang benar adanya lagi satu-satunya yang berhak untuk disembah secara sebenar-benarnya, dan yang benar-benar adanya dan maha benar. Dan al-haq, maha benar itu lawan kata dari al-batil, lawan kata dari yang batil. Dan al-haq di antara maknanya adalah al-haqqu fi dzatihi wa sifatih. Dia maha benar pada zatnya dan maha benar pada seluruh sifatnya. Fahuwa wajibul wujud, maka dia pasti adanya. Kamilus sifati wal nu'ud, maha sempurna seluruh sifatnya. Wujuduhu min lawazimi dzatih, dan adanya seluruh sifat itu merupakan konsekuensi adanya zat dia, karena yang ada itu pasti punya sifat. Kalau nggak punya sifat berarti nggak ada. Walau wujuda li syai'in min al-asya'i illa bihi, bahkan tidak ada sesuatu pun yang ada kecuali karena adanya Allah. Segala yang ada ini menunjukkan Allah itu ada, karena semuanya ini ciptaan, pasti ada yang mencipta. Fahuwa alladhi lam yazal wa la yazalu bil jalali wal jamali wal kamali mausufa, maka dia zat yang selalu dan terus menerus maha luhur, maha indah, maha sempurna sebagai sifatnya. Walam yazal wa la yazalu bil ihsani ma'rufa, dan selalu, telah selalu dan akan selalu seterusnya dikenali sebagai zat yang selalu berbuat baik. Faqauluhu haqq, maka perkataan Allah semuanya benar. Wa fi'luhu haq, perbuatan Allah semuanya benar. Wa liqa'uhu haq, pertemuan dengan Allah adalah benar. Wa wa'du haq, janji Allah semuanya benar. Wa rasuluhu haq, para utusan Allah adalah benar. Wa kutubuhu haq, semua kitab Allah adalah benar. Wa dinuhu huwal haq, agama Allah adalah yang benar. Wa ibadatu wahdahu la syarikalahu hiyal haq, dan memurnikan seluruh ibadah hanya kepada Allah saja, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, itu adalah kebenaran. Wa kullu amrin ittasabi fahuwa haq, dan semua perkara yang Allah jadikan sifat baginya itu pasti perkara yang benar. Dan termasuk
pengaruhnya iman kepada nama Allah Al-Haqqu ini adalah tajridul mahabbah lillah wa ta'zimuhu wa ijlaluhu wa ifraduhu wahdah bil ibadah haitsu innahu al-mawjudul haqq wal rabbul haqq wal ilahul haqq wa kullu ma siwahu wujuduhu mustamaddun min wujudihi subhanahu. Menyendirikan cinta atau mengkhususkan cinta kepada Allah Azza wa Jalla yang maha perkasa lagi maha tinggi, dan mengagungkan Allah dan memuliakan Allah dan menyendirikan Allah dalam hak untuk disembah karena dia adanya adalah benar-benar adanya, dan dia adalah pencipta, penguasa dan pengatur alam raya yang sebenarnya, dan dia adalah sesembahan satu-satunya yang benar, dan semua apapun selain dia adanya itu adalah karena adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asy'ur bil ghibtah was sa'adah was surur bil hidayah ila dinil islamil haq alladhi huwa dinullah. Termasuk pengaruhnya iman kepada nama Allah Al-Haq juga bahwa dia maha benar adalah tumbuhnya rasa ghibtah, yakni rasa ambisi kepada kebaikan, iri kepada segala kebaikan, dan bahagia, gembira karena telah mendapatkan hidayah kepada agama Islam, yang agama Islam itu adalah agama yang benar, yang merupakan agama Allah yang diterima. Karena inna dina indallahi al-Islam, agama Allah itu Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah, barang siapa mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Karena itu kalau kita ditunjuki kepada agama yang benar ini, kita harus banyak bersyukur setelah bergembira atas hidayah tersebut. Kemudian ar-ridha wa tuma'ninah bima yusibul mu'min minal masaibil mu'limah wal iman bi anha kainatun bi ilmillahi azza wa jalla wa iradatihi wa hikmatihi wa hiya haqqun la batila fiha wa la abath wa la zulma wa la hawa. Kalau Allah Ta'ala itu kita yakini maha benar, maka kita harus ridho dan tetap tenang walau ada musibah yang menimpa orang beriman berupa musibah-musibah yang menyakitkan. Dan kita harus iman bahwasanya musibah-musibah itu terjadi atas pengetahuan Allah dan atas kehendak Allah juga, dan karena sifat hikmahnya Allah menetapkan itu terjadi. Dan itu semua adalah kebenaran, tidak ada kebatilan di dalamnya, dan bukan sia-sia, dan tidak ada kedzaliman dari Allah Ta'ala, dan bukan sekedar keinginan yang tidak ada gunanya. Jadi kita yakini bahwa semua yang terjadi, walau itu menyakitkan, kalau dirasakan, maka itu semua adalah atas pengetahuan Allah dan kehendak Allah, dan Allah itu maha benar dalam segala ketentuannya. Karena dia memiliki sifat hikmah, kita yakin di balik itu semua pasti ada hikmah yang Allah sukai. Kemudian at-taslimut tam li ahkamihi subhanahu asy-syar'iyyah fima ya'muru bihi wa yanha an. Wal yaqin bi anna ahkam Allah Ta'ala kullaha haqqun wa khair. Tunduk dengan sempurna kepada hukum-hukum Allah secara syar'i,
baik dalam apa yang dia perintahkan atau apa yang dia larang. Kita harus tunduk dengan perintah dan larangan Allah itu. Dan yakin bahwa hukum-hukum Allah semuanya benar dan semuanya baik. Kenapa? Li'anha minallahil haqqil hakimil alim. Karena semuanya itu datang dari Allah yang maha benar, lagi maha hikmah, lagi maha sempurna dalam ilmu, dalam pengetahuan. Dia itu tahu segala apa yang telah terjadi, segala apa yang sedang terjadi, dan segala apa yang belum terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya, dia tahu secara persis, serinci-rincinya. Karena itu dalam menetapkan hukum-hukum syariat itu bukan atas dasar asal-asalan, tapi atas dasar pengetahuan yang sempurna, sifat hikmah yang sempurna, dan kebenaran yang sempurna. Sehingga kalau kita memiliki sifat ketundukan yang sempurna kepada ketentuan-ketentuan syariat Allah, kita pun akan merasakan nikmatnya berada dalam syariat itu, karena kita tahu bahwa kita berada dalam kebenaran dan kebaikan, dan kita pun yakin bahwa Allah dalam janjinya itu benar, yang telah menjanjikan keamanan dan keselamatan apabila kita berpegang dengan Islam, syariat Allah. Kita pun akan tenang, nyaman, dan itu diantara buahnya untuk kita. Kemudian al-qubulul tam wa tasdiq alladzi la yukhalituhu adna ribah aw syak fi kulli ma akhbarallahu azza wa jalla bihi minal mughayyabat li'annaha haqqun wa sidqun fa akhbaru kulla sidqun wa ahkamu kulla adlun. Di antara pengaruhnya iman kepada nama Allah Al-Haq adalah sikap menerima dengan sempurna dan membenarkan dengan sempurna tanpa dicampuri sedikit pun keraguan terhadap seluruh apa yang Allah kabarkan. Walau yang dia kabarkan itu adalah perkara-perkara gaib yang kadang-kadang akal kita belum bisa memahaminya atau menjangkaunya, kita yakin tanpa ragu sedikit pun, karena kita yakin itu semua adalah benar dan sejujurnya, karena Allah tidak pernah berbohong. Apa yang dia katakan maha benar, semuanya adalah kejujuran dan kebenaran. Hukum-hukum Allah juga semuanya adil. Dan Allah sudah mengatakan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas sami'ul alim. Dalam surat Al-An'am ayat 115 Allah mengatakan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna kalimat-kalimat Tuhanmu, sempurna dalam kejujuran, kebenaran, dan sempurna dalam keadilan. Tidak ada yang bisa mengganti kalimat-kalimat Allah ini, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam, benar dalam semua kabar dari Allah, baik yang disampaikan olehnya dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya, semuanya benar dan adil dalam semua hukum-hukumnya. Itulah Allah Ta'ala yang maha benar. Kemudian termasuk pengaruhnya iman kepada nama Allah Al-Haqqu juga at-tawadu' lil haqq wal inqiyad lahu ba'da tabayyunih li'anna al-khaira kullahu fil haqq wa ma ba'da al-haqqi ila ad-dhalal. Tawadu' dengan sebenar-benarnya kepada
zat yang maha benar. Tawaduk di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah yang maha benar, dan tunduk patuh padanya setelah mendapatkan kejelasan darinya. Karena kebaikan semuanya ada dalam kebenaran. Kebaikan itu semuanya ada dalam kebenaran, dan tidak ada selain kebenaran kecuali kesesatan. Allah sendiri mengatakan wa ma ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada selain kebenaran kecuali kesesatan. Fa anna yufakun. Bagaimana mereka kok dipalingkan, tertipu oleh ajaran yang sesat atau yang batil. Kemudian sidqut tawakkul 'alal haqq. Benar-benar tawakal hanya kepada Allah yang maha benar. Lianna man kana 'alal haqqi alladhi huwa dinullah fa innahu yathiqu billah fillah azza wa jalla wa ya'tamidu alaihi fi nasrihi lidinihi wa ta'yidihi li awliyaihi. Qala Allah ta'ala fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin. Jadi benar dalam tawakal kepada Allah yang maha benar. Karena orang yang di atas kebenaran, yaitu di atas agama Allah, maka dia pasti yakin kepada Allah. Dia pun bersandar kepada Allah dalam menggapai pertolongan Allah untuk agama Allah, dan yakin dengan sebenar-benarnya bahwa Allah benar dengan janjinya akan menguatkan dan menolong para kekasihnya. Maka Allah Ta'ala mengatakan dalam surat An-Naml ayat 79, fatawakkal 'ala Allah, tawakallah kau kepada Allah. Kenapa? Karena innaka 'alal haqqil mubin. Tawakallah kamu hai Muhammad kepada Allah, karena sesungguhnya kamu itu sungguh di atas kebenaran yang jelas. Kemudian juga athiqah fi nasrillah li dinihil haqq wa uliyaihi thabitin alaih. Kita harus yakin bahwa Allah Ta'ala akan benar-benar menolong agamanya yang benar dan menolong para kekasihnya yang teguh di atas agamanya, dan adamul iqtirar bintifashil batil wa zabati fi waqtin minal awqat fa innahu zahib. Dan tidak usah tertipu dan gentar dengan yakni banyaknya dan menyebarnya kebatilan dan buihnya kebatilan yang nampak banyak di suatu waktu, karena kebatilan itu akan sirna. Kebatilan itu akan sirna. Dan kita yakin bahwa kebenaran itu kalau didatangkan, maka kebatilan memang akan sirna. Sehingga pembawa kebenaran tidak boleh gentar menghadapi pembawa kebatilan. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan Muhammad, apabila telah datang kebenaran maka sirnalah kebatilan, dan kebatilan itu memang akan sirna. Karena kebatilan itu walau banyak itu ibarat buih. Buih itu lama-lama tidak awet, buih itu akan pecah, akhirnya sirna juga. Karena itu jangan takut menyampaikan kebenaran. Qul wamdi, kata para ulama, katakan saja kemudian berlalulah, ya, sampaikan saja. Cuman ya memilih kalimat yang terbaik. Allah katakan wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzaghu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Katakan kepada para hambaku supaya mereka ini kalau bicara supaya memilih kalimat yang terbaik, yang bagus redaksinya, yang mudah dipahami, yang didasari kasih sayang bukan emosi, yang kalimatnya ini tidak memicu amarah dan sebagainya. Sampaikan supaya hambaku memilih kalimat yang terbaik. Kenapa? Karena inna syaitana yanzaghu bainahum. Syaitan itu akan berusaha mengadu domba di antara manusia.
Dan setan itu atas manusia terhadap manusia adalah musuh yang nyata. Kemudian al-iman bismi subhanah al-haq wa ma yastalzimu dhalika min anna wa'dahu haq wa liqa'ahu haq wal jannata haq wan nar haq fa kullu dhalika yusmiru fil qalbi al-istidad li liqa'illah wal khawf min al-maqam min bayna yaday subhanah wa syauq ila jannatihi wal khawf min adzabihi. Keimanan kepada nama Allah yang Maha Suci, yakni Al-Haq, itu akan menumbuhkan konsekuensi atau mengandung konsekuensi bahwa janji Allah itu pasti benar. Pertemuan dengan Allah pasti benar. Dan surga yang Dia beritakan pasti benar adanya. Neraka yang Dia beritakan pasti benar adanya. Maka semuanya itu akan membuahkan dalam hati itu tekad untuk bersiap-siap untuk bertemu Allah, mempersiapkan diri untuk bertemu Allah Ta'ala, dan akan tumbuh dalam hati pula rasa takut kalau nanti dihadapkan di hadapan Allah, diadili oleh Allah, dan juga rasa rindu kepada surga Allah karena sudah jatuh cinta kepada surga Allah sehingga tumbuh rindu kepadanya, dan juga takut kepada azab Allah. Dan takut kepada azab menurut Ahlus Sunnah itu wajib, karena Allah mengatakan inna adzab rabbika kana mahdhura, sesungguhnya azab Tuhan layak untuk ditakuti. Dan ciri-ciri orang beriman, walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, mereka adalah orang-orang yang kepada azab Tuhannya mereka ini sangat takut. Ya. Dan Allah menakut-nakuti hambanya dengan siksanya itu supaya memang takut, supaya takut. Dan orang yang berani mengatakan enggak takut itu bahaya. Baik. Itulah apa yang bisa disampaikan dari dua nama, ya, di antara nama-nama Allah, yakni Al-Haq. Sebelumnya apa? Al-Hamid. Baik. Kiranya ada pertanyaan, satu atau dua pertanyaan. Alhamdulillah, kalau enggak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.